Shalom saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Kita mau mengucap syukur karena kita punya Bapa yang begitu baik. Dia yang senantiasa ada bersama dengan kita, Dia yang setia dan rencananya adalah yang terbaik dan terindah buat kita. Sebab Dia Bapa, Dia Raja kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup.
bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur karena sampai hari ini kita dapat menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, terlebih lagi menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh memberikan diri kami, memberikan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkannya. Dan kami boleh sama-sama mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 14 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul dari perikop ini adalah pesan penutup. Ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, manusia Allah. Yang saya maksud dengan manusia Allah ialah manusia yang sudah menjadi milik Allah. Padahal seharusnya setiap manusia, bahkan seluruh dunia ini dengan segala isinya adalah milik Allah. Benar tidak? Iya, seharusnya memang seluruh dunia dengan segala isinya diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Semua manusia di dunia ini seharusnya adalah milik Allah. Tetapi sayang, semuanya itu menjadi berantakan ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, memberontak kepada Allah, melawan kehendak Allah dengan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan
yang benar. Sehingga sejak saat itu manusia dan seluruh dunia ini tidak lagi ada di dalam tangan Tuhan, tetapi ada di dalam kuasa maut, kuasa dosa karena pelanggaran tadi. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia Allah? Yaitu setiap manusia yang sudah mendapat pemulihan daripada Tuhan. Pemulihannya melalui apa? Melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Setiap manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dialah manusia kepunyaan Allah. Dialah anak Allah. Dialah yang sudah mengalami pemulihan status menjadi milik Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah manusia-manusia Allah, yaitu manusia yang sudah dipulihkan kembali menjadi milik Allah, tidak lagi di bawah hukum dosa. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Mengajarkan untuk apa? Sebagai manusia Allah. Tadi ayat yang ke-11 dikatakan, jauhilah semuanya itu. Apa yang perlu dijauhi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Timotius adalah anak rohaninya dari Rasul Paulus dan dia saat itu dipercaya untuk mengelola pekerjaan Tuhan di Efesus. Menggembalakan orang-orang percaya, menggembalakan gereja Tuhan yang ada di Efesus. Gereja di sana bukan gereja yang tanpa masalah, yang aman-aman saja, tidak. Justru gereja di Efesus itu ada begitu banyak problem. Karena apa? Karena jemaat di Efesus itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari berbagai macam suku selain orang-orang Yahudi. Sehingga di sana ada pengajaran sesat. Ada bersilat lidah. Yaitu perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Filsafat-filsafat dunia. Ada pengejaran uang. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jauhilah semua itu. Jadi Timotius harus menjauhi semua itu ketika dia memimpin jemaat di Efesus. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh Timotius? Ayat selanjutnya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah. Artinya Timotius tidak bisa diam. Tidak boleh apatis menunggu. Tetapi dia harus bekerja. Mengejar artinya itu tidak berusaha sekedar usaha. Tapi berusaha dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus dikejar? Bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Bukan hal-hal yang mementingkan kepentingan diri. Tetapi dia harus lebih mengutamakan, mengejar hal-hal yang rohani. Hal-hal yang menunjang peningkatan spiritualitas dia. Contohnya yaitu tadi keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah yang harus diusahakan oleh Timotius dengan perintah kejarlah itu. Keadilan, apakah keadilan seperti keadilan di dunia ini? Tidak. Keadilan menurut kebenaran firman Tuhan. Ibadah apakah sekedar ritual ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan? Oleh jemaat, latar belakang jemaat yang saat itu sudah percaya Tuhan? Tidak. Ibadah adalah memberi diri untuk sungguh-sungguh datang kepada Allah. Di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengejar
artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, apa yang didorong oleh Rasul Paulus untuk Timotius lakukan? Yang berikutnya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding. Jika orang bertanding pasti ada lawannya. Ada orang-orang yang melakukan hal yang bersama-sama kalau bertanding. Misalnya pertandingan sepak bola, ada yang saling berhadapan. Atau pertandingan bola voli, atau pertandingan-pertandingan yang lain. Pasti ada lawan yang harus dihadapi. Begitu juga Timotius ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, mengembalakan jemaat Tuhan di Efesus. Dia menghadapi lawan-lawan yang ada di sekitarnya. Lawan dari mana? Dari dalam ada. Dari luar sangat banyak. Dari luar contohnya pengajaran sesat. Dari luar contohnya jemaat yang masih mengutamakan kekayaan. Nama baik dikejar, kedudukan. Dari dalam ada orang-orang jemaat yang usianya lebih tua dari Timotius. Dan saat itu ada pemahaman bahwa orang muda itu belum banyak makan asam garam. Jadi belum memahami sebanyak yang dipahami oleh orang-orang tua. Itu tantangan bagi Timotius. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, bertandinglah. Bertandinglah di dalam iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman yang didasari oleh percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang didasari oleh kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Iman yang harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang berikutnya, apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus? Di ayat yang masih ayat 12 dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Loh, hidup yang kekal kan anugerah, betul? Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Yaitu dia hubungannya, relasinya dengan Allah sudah diperbaharui dan itulah permulaan hidup yang kekal. Lalu apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika mengatakan rebutlah hidup yang kekal? Ini merupakan klimaks dari perjalanan iman. Dari kejar dan bertanding. Klimaksnya adalah memperoleh hidup yang kekal yang sudah dijanjikan. Yang sudah dinikmati sejak seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kapan klimaksnya? Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Disitulah setiap orang percaya mengalami klimaks dari imannya. Dari mengejar spiritualitasnya. Dari bertanding, mempertahankan dan meningkatkan imannya. Klimaksnya adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi seluruh dunia ini. Setiap orang percaya memperoleh kepastian untuk berjalan masuk bersama Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pengajaran ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan hari ini firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita. Dan kita pun harus melakukan hal yang sama ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas di dunia ini. Untuk hidup di dunia ini. Kita juga memiliki
tugas dan tanggung jawab yang sama seperti Timotius. Untuk apa? Untuk mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kerendahan hati. Bertanding apa? Bertanding melawan tawaran-tawaran dunia yang semakin hari semakin menggoda, yang semakin hari begitu mempesona. Mari kita belajar seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Pikiran kita, hati kita, tetap kita arahkan kepada satu pribadi, Yesus. Dia yang dari sorga turun ke dunia. Untuk apa? Memulihkan kondisi manusia yang berdosa. Dipulihkan relasinya kepada Allah. Dan ketika manusia itu, siapapun dia, latar belakang apapun dia, usia berapapun dia, ketika dia membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saat itu relasi hubungannya dengan Allah boleh diperbaiki, boleh mengalami pembaharuan, dipulihkan sehingga setiap orang yang percaya itu menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia Allah, yaitu manusia kepunyaan Allah sendiri. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan atau mengejar hal-hal yang lebih utama daripada hal-hal yang ada di dunia ini? Sudahkah kita bertanding dengan penuh semangat untuk mempertahankan, untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus? Dan sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Sehingga kita sungguh-sungguh boleh menerima hidup yang kekal itu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan boleh kita dengarkan, boleh kita pelajari dan kita terapkan di dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita siap untuk menyongsongnya. Atau ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengakhiri pertandingan di dunia ini, kita pun siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita ke hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memperlengkapi kita dan membangkitkan semangat kita di dalam iman yang benar, di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh merenungkannya di dalam hidup kami. Dan kami diberi semangat untuk terus maju di dalam iman pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.